Babun nahi anit tatayyur. Bab larangan tatayyur. Tatayyur itu asal katanya tatayyar. Dia ini masdar. Kalau mau satu padanan kata dengan kata ta'ir. Ta'irun itu dalam bahasa Arab artinya burung. Kalau orang Arab modern ada kata ta'irah, artinya pesawat. Dari kata ta'ir, tatayyur, itu ada kebiasaan orang jahiliyah, orang Arab sebelum diutus Nabi. Kebiasaan mereka itu kalau ingin melakukan sesuatu, misalnya safar, mau pergi, itu mereka seringkali ambil burung dulu. Nah, karena media awal yang digunakan burung, maka disebut tatayyur. Ta'ir, burung. Nah, amsaka tayran fa arsalah. Mereka pegang burung, mereka lepas. Apabila intara ta'irun yaminan, nah, tafa'al. Kalau burungnya lari ke kanan, itu mereka bertafa'ul, merasa optimis, berprasangka baik. Begitu sebaliknya, wa intara shimalan, larinya ke kiri, tasya'ama, mereka berprasangka pesimis. Artinya bahasa kita kayak ngundi nasib gitu. Menyoti cem yang bahuna yang tandaga, jet tajak. Menyoti cem ipa belahawi yang tanda bro. Baik coba-coba. Namun tiba hantu. Ini banyak model yang dilakukan oleh orang Arab. Termasuk nanti mereka juga menggunakan bulan Safar. Bulan Safar. Maka nanti ada hadis wala safara. Bulan Safar itu enggak membawa sial, karena ada anggapan orang Arab itu di bulan Safar itu biasanya banyak kesialan-kesialan datang. Jadi kalau kawin enggak bagus bulan Safar, bakal menceri. Kalau begini enggak bagus bulan Safar. Juga itu mereka mengundi nasib pada burung. Dulu ada burung, kalau ada burung itu, kalau kita bilang itu burung hantu. Kalau burung itu mampir di rumah mereka, itu mereka akan berpikiran buruk. Ini ada yang meninggal rumah ini nanti. Yang tanda buruk. Ini macam-macam jamaah. Modelnya macam-macam. Mungkin tiap daerah punya model yang berbeda-beda. Kalau orang barat, itu mereka anti nomor 13. Itu kalau nomor hotel itu kamar 11, 12, belah tu. Hana ada boleh belah. Anggapan mereka itu angka 13 itu membawa sial. Jadi apa tatayyur ini? Ada ulama berusaha memberi definisi yang lebih mudah kita pahami. Tatayyur itu kata mereka at-tasya'umu bil mar'i awil masmu' awil ma'lum. Kita membangun suatu at-tasya'um, sikap pesimis, menganggap ada kesialan, bil mar'i, dengan sesuatu yang kita lihat. Dan ini macam-macam. Mungkin tiap daerah, tiap masa beda-beda. Kalau ada orang Arab itu, kalau mereka mau jualan di toko, di depan tokonya ada orang buta duduk, enggak mau buka toko. Yang tanda awalnya hendak buka halaga. Yang Mesias. Mereka melihat macam-macam. Ada orang kalau kucing punah tengah memang tu. Yang belai. Yang kata tanda apa ya? View. Macam-macam. Sesuatu yang kita lihat. Awil masmu' atau yang didengar.
Kita biasa dengar apa yang kita anggap nyanyinya ketanda naga. Mungkin beda-beda dia ya. Kalau orang Arab tadi bunyi burung hantu. Awil ma'lum, atau sesuatu yang dimaklumi seperti bulan. Yang awak Inggeris pun awak boleh angka al-hiblah. Kita membangun sesuatu yang kita anggap ini membawa kesialan, tasya'um, pada sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau yang kita maklumi, kayak nama-nama bulan. Macam-macam. Kan ada kayak orang keyakinan, contoh, anak pertama laki enggak boleh kahwin dengan anak perempuan yang terakhir. Itu ada sebagai masyarakat Nusantara seperti itu. Ini yang kahwin tu lagi. Semacam ada pantangan gitu. Kenapa ini bermasalah? Ini saya dulu pernah sampaikan, para ulama itu ada membahas satu teori namanya teori sebab. Walaupun nanti kalau kita bahas teori kausalitas itu bisa diperdebatkan. Al-Ghazali sendiri itu di dalam Tahafut Al-Falasifah ketika mengkritik para ahli filsafat, beliau termasuk mengkritik tentang kausalitas, sebab. Secara umum sebab itu kan tidak bisa kita tolak. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i itu sering kita sampaikan, singkatnya begini, ada ayat, ada hadis, atau ada keterangan dari wahyu yang menyebutkan itu sebagai sebab untuk sesuatu. Walaupun mungkin akal kita enggak masuk, selesai, karena menguji, kan Allah terserah. Allah mau melakukan sesuatu, yaf'alu may yasha. Allah melakukan apa segala sesuatu kan atas kehendak Allah. Kita kan enggak bisa protes. Kemudian Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab, itu terserah Allah. Enggak ada hak kita protes. Nah, ketika Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab, kemudian ada ayat, ada hadis, ya selesai, itu cuma sebab. Musabbib yang membuat sebab itu, yang menciptakan semuanya Allah. Contoh saya sering menyampaikan, ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Dawu maradakum bisadaqah. Sebagian sanad riwayat ini dikritik oleh ulama hadis, tapi banyak turuk. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ketika banyak riwayat itu disebut dengan syawahid. Ketika Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan di dalam Nuzhatul Fikr, ketika suatu hadis walaupun dia lemah mungkin, namun ketika banyak syawahid lain, itu dia akan menguatkan sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Nah, artinya hadisnya hadis hasan. Obatilah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kalian dengan cara bersedekah. Kalau kita pakai logika, gimana cara masuk? Hana ijib ubat, hana tunti. Tapi tak puduk peng lan celeng masjid, juk fakir miskin kerana yatim pulih pun sakit. Yang ngomong itu Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak ngomong hawa nafsu kecuali wahyu yang Allah berikan. Jadi kalau Allah mau jadikan itu sebab kesembuhan, bakso kamu protes, aku hak protes. Itu namanya sebab syar'i. Jadi kita enggak mau mikir secara akal, tetapi kita iman. Itu kata Allah, itu kata Nabi, selesai. Ada sebab yang kedua, ini untuk memahami bab tatayur ini. Ada sebab kedua disebut dengan sebab al-kauni. Sebab kauni ini sebab yang bukan sebab syar'i. Tak ada ayat, tak ada hadis. Kita minum bodrek, sebab bodrek itu sebab kesembuhan. Apa ayat dengan hadis minumlah bodrek apabila sakit kepala? In kunta masdu'an fashrab bodrek. Apa ni nak bodrek yang mendelek? Tetapi itu sebab yang bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Nawu mempelotor ya ber. Cuma kan kita ya ber. Ilmu farmasi. Icok un pugalaun ni galawak jetlah ke bodrek. Itu obat. Itu sebab namanya kauni, ilmu pengetahuan, perkembangan. Itu bisa dijelaskan. Sebab kauni ini, ilmu pengetahuan ini,
selama tidak bertentangan dengan syariat enggak dilarang. Contoh, pada masa Nabi dulu kan orang sakit. Ada salah satu pengobatan yang ada pada masa Nabi itu bekam. Keluarkan darah di pompa itu. Hijamah. Nabi melanjutkan karena bekam itu enggak ada larangan dalam Islam. Bahkan Nabi berbekam. Ihtajaman Nabi wa huwa shaim. Bahkan Nabi kata Anas bin Malik pernah berbekam walaupun beliau sedang puasa. Nah, ini kalau kita bahas nanti ada ikhtilaful ulama fi hukmil hijamah inda shaim. Tapi mau kita katakan ada pengobatan yang itu pengobatan yang dilakukan oleh orang Arab kayak orang Cina itu turun-temurun itu pengobatan bekam dan ini enggak bertentangan dengan syariat. Nabi enggak melarang, silakan. Nah, sama dengan kita, sesuai dengan perkembangan zaman ada dunia medis modern yang menjadi salah satu sebab kesembuhan. Itu kan sebab. Musabbib yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah. Nah, sekarang permasalahan tiarah atau tatayur ini angka 13 misalnya dalam tradisi orang barat. Angka 13 membawa kesialan, membawa keburukan. Sekarang kita uji, ada enggak sebab syar'i? Cek ayat Quran dan hadis, pernah enggak Allah dan Nabi katakan itu? Kajilah ana tadi. Yang kedua, cek apakah secara ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan, bisa dijelaskan secara rasional. Angka 13 membawa kesialan enggak? Nah, jadi permasalahan ini itu kita jatuh pada suatu masalah seolah-olah kita berdusta atas nama Allah. Seolah-olah Allah katakan itu kalau kawin bulan Safar cepat cerai. Padahal kan enggak ada Allah jadikan bulan Safar itu sebagai sebab kesialan. Padahal Allah tidak pernah menetapkan itu baik secara sebab syar'i ataupun sebab kauni. Nah, ini teori sebab ini bisa kita pakai dalam segala hal. Kan ada orang pakai gelang. Wajib pulih jantung ini itu kan. Saya sering ditanyakan itu. Yang jelas kan kalau sebab kauni syar'i ya kahana hal deh. Dengan sebab kauni tinggal cek sama doktor jantung pun betul kan. Bek yang dalam ya beliau salah beliau ubat ni, ubat TP ke lama muka ubat cik gerak medung. Coba konsul dengan doktor jantung benar enggak yang gelengnya dia pulih sakit. Bek kena pengat. Kalau memang secara medis itu bisa dijelaskan, ya silakan. Atau bategio orang pakai. Kan? Betul bategio yang ke pelancara kenari nyo Netflix je pulihnya ni tu. Nyapu menurut tanya, menurut awak muka batik, memang secara kesihatan bisa jelaskan itu. Nama tanda tu. Mana bete? Kan? Ayo kamu pakai sebagai perhiasan silakan. Hukum asal perhiasan itu boleh. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Mary pakai apa? Hah? Ya. Ada masalah kan? Pakai cincin boleh juga. Nabi itu pakai cincin kan? Bahkan ada riwayat Nabi pakai cincin tangan kanan. Ada riwayat Nabi pakai cincin tangan kiri. Sehingga ada Hambali dan Syafi'iyah itu berbeda. Oh, bagi tangan kanan, bagi tangan kiri gitu. Enggak masalah pakai cincin dia. Oh, enggak ada dilarang kan? Yang enggak boleh dua jari ini. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Nabi melarangku untuk memakai cincin di dua jari ini. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, itu hukumnya makruh litanzih, enggak bagus ditinggalkan. Hanya kamu pakai cincin berarti maksimal dia pakai 6 neng. 6 neng dia boleh. Berarti dia ada. Itu makruh. Makruh litanzih. Enggak sampai haram karena dalam nanti dipelajari itu setiap larangan kalau dia dalam bab-bab adab itu dia enggak sampai haram tapi hukumnya makruh. Baik ya. Jadi permasalahan tatayur ini kita menetapkan kesialan pada sesuatu yang tidak berdasar. Baik kepada dasar syariat yang kita sebut sebab syar'i ataupun dasar secara ilmu pengetahuan. Ini kan enggak ada. Maka sama kayak gini contoh lagi. Ketika terjadi gerhana.
Ini kan sikap kita cara mengkaji. Kalau orang Jawa itu pukul kentongan, punan, kentongan, tak tahu. Katanya nak cik empoh-poh JM kan. Ini kalau ini Pak Samsul lebih ahli beliau. Jika apa? Sekarang ada enggak syariat dalam Al-Quran atau hadis atau kitab fikih mana aja? Yang salah satu menyutengah gerhana yang kok ketok-ketoknya. Mana tak tahu mana Nabi gerhana? Oh, yang kedua secara mungkin bisa jelaskan secara ilmu pengetahuan. Oh betul secara ilmu fisika apa tu tak ketak yang enggak ada dia. Gerhana. Tetapi itu tak tahayul aja kan? Dalam tradisi masyarakat dulu. Nah raksasa ni lagi bam bengih butuh hijau. Ipajuh lah bulan atau punah. Mata uro. Kain on, makai tuput. Nah, tak ketak-ketak kan dia bengih ni. Dengan elok juga diulek lah. Masa agama kan enggak. Secara ilmu pengetahuan kan enggak bisa dijelaskan itu kenapa. Hana utang yang ketak-ketak dia kan. Itu orang sains bisa menjelaskan fisika, astronomi. Tapi yang ketak-ketak itu sesuatu yang dulu orang Arab pun ada keyakinan seperti itu. Maka Nabi bilang inna syamsa wal qamara ayatan min ayatir rahman. Itu tanda kekuasaan Allah, bukan karena butuh hijau. Kalau orang Arab itu menganggap gerhana itu terjadi karena ada orang agung yang meninggal. Pas terjadi gerhana matahari masa Nabi, baru saja anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim. Wah, langsung ni betul berarti gerhana karena meninggal uranggat anak Nabi. Langsung gedang Nabi li khutbah, li sembahyang. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatir rahman. Itu dua tanda kekuasaan Allah. Bukan dia gerhana karena hidup atau matinya seseorang. Ini dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiarah di situ jemaah. Problemnya dia dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berdasar. Maka ini secara akidah bermasalah. Makanya nanti Nabi sebutkan at-tiarah syirkun, at-tiarah syirkun, at-tiarah syirkun. Nabi yang bilang dalam riwayat Imam Abu Daud. Tiarah itu syirik. Tiarah syirik. Tiarah syirik. 3 kali Nabi bilang itu syirik. Meyakini kayak tadi. Nyonya lewat punan. Nyonya terjak bahaya ni. Atau hanya pupuknya belum safar. Keyakinan seperti itu kata Nabi itu perbuatan syirik. Maka dibahaslah oleh Imam Nawawi nanti beberapa hadis tentang larangan tersebut. Kita lihat hadis yang pertama. Wa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiarah. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah. Adwa ini penyakit yang menyebar. Apa dia bilang? Kayak kura punana, buduk. Penyakit yang punan, bahasanya yang menyebarnya pun menular. Enggak ada itu kata Nabi. Ini jangan salah paham jemaah. Saya dulu pernah belajar bekam. Pengajar bekamnya salah memahami hadis ini, sehingga dia ajarin bekam itu li tunti jago tok pak badannya tok pak badannya tu. Hanai sampoh jago mana ganto. Yang kena HIV kempre na HIV dah. Alasan kenapa gitu? La adwa kata Nabi, enggak ada penyakit. Padahal ini keliru. Terbukti kan Nabi melarang. Kalau ada onta sakit jangan digabungkan dengan onta yang sehat. Kenapa? Karena ada penyebaran. Kalau ada kena taun dalam satu daerah jangan keluar. Ada hadis. Kalau yang di luar jangan masuk. Tapi masuk enggak ada penyebaran di sini apa? Orang Arab dulu ada keyakinan seolah-olah penyakit itu menyebar dengan sendirinya, bukan Allah yang menyebarkan. Ya, itu enggak benar. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi pasti atas izin Allah. Itu termasuk penyebaran itu. Itu yang dikritik oleh Nabi. Bukan tak ada penyebaran penyakit, enggak ada penularan. Di mana enggak ada? Nabi aja melarang kalau kita dalam satu daerah jangan keluar kena taun.
Kalau dari luar jangan masuk. Wala tiarah, tidak boleh tiarah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Membangun sikap pesimis dengan burung dan sejenisnya. Yu'jibuni al-fa'lu, tapi aku takjub dengan al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu, ditanya sama Nabi, al-fa'lu itu apa Nabi? Kata Nabi, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Artinya kita boleh membangun sikap pesimis dengan sesuatu yang baik, kata-kata yang baik. Ketika ada orang masalah, kita ucapkan kata-kata yang baik yang membuat orang tersebut jadi nyaman. Itu bagus. Maka dikatakan di sini istihbabu at-takallum bima yu'ah fi nafsi al-bushra wal amal wal hasyi ala istima'ihi. Jadi kita dianjurkan, itulah fa'lu. Orang ada masalah, umpamanya mungkin sedang masalah apalah gitu. Kemudian ada tanda-tanda kebaikan yang kita sampaikan. Orang jadi senang, ya enggak apa-apa, itulah fa'lu. Sehingga orang membangun sikap optimis dengan hal tersebut. Umpamanya nelayan sudah berkali-kali dia pergi ke laut enggak dapat ikan. Kemudian hujan, mungkin kita tahu biasanya kalau setelah hujan itu ikan-ikan lebih banyak misalnya. Ini kan misalnya, saya enggak paham benar. Untuk kita sampaikan sesuatu yang baik yang membuat dia jadi tentram, tenang. Itu bagus. Namanya al-fa'lu. Yang tak boleh itu membangun sikap pesimis. Yang tadi disebut dengan apa namanya? Tatayur tadi, anggapan sial. Hadis yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bersabda, la adwa wa la tirah. Ini sama kayak tadi hadisnya. In kana syu'mu fi syai'in fa fid dar wal mar'ah wal faras. Kalaupun ada itu, dia ada pada rumah, pada perempuan, dan ada pada kuda. Ini dibahas oleh para ulama. Sebenarnya bukan dalam konteks perempuan itu membawa kesialan. Bukan itu maksudnya. Bukan dalam konteks rumah membawa kesialan atau kuda membawa kesialan. Bahkan di dalam hadis, salah satu nikmat Allah itu kita punya rumah yang nyaman. Itu Nabi bilang. Punya tetangga yang baik, punya kendaraan yang baik. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan. Itu hadis. Ketika punya kendaraan baik, punya tetangga yang baik, punya rumah yang nyaman. Nah, tapi di sini gimana? Bukan itu maksudnya. Kemudian An Buraidah radhiyallahu anhu kana la yatatayyaru. Nabi tidak pernah melakukan tatayyur. Yang keempat, An Urwah radhiyallahu bin Amir radhiyallahu anhu qala dzukirat at-tiyarah inda Rasulillah. Pernah ada orang berbicara tentang tiarah ini di samping Nabi. Faqal, dijawab oleh Nabi, ahsanuhal fa'lu, yang baik itu al-fa'lu, yang optimis tadi, bukan ini. Wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul. Jadi jangan sampai kita membatalkan sesuatu dasarnya itu tiarah, kata Nabi. Itu jangan. Kumenjak Banda Aceh tiba-tiba nak pula lewat mi ke motor kah ada dedeh dia yang baik tampil ni. Ini tanda apa kena lewat mi atau mupa mi. Jangan kita membatalkan sesuatu yang ingin kita lakukan, membangun atas dasar ini. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul. Kalau kita terlanjur melihat sesuatu yang kita enggak senang, sehingga kita ada potensi untuk berkeyakinan seperti tatayur, maka Nabi suruh baca doa.
Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Hanya Engkau yang mendatangkan kebaikan. Wa la yadfa' sayyi'at illa anta. Tidak ada yang bisa menghalangi atau menghindarkan keburukan kecuali Engkau, ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika. Ini disuruh baca. Kenapa? Karena kita punya potensi itu, jemaah. Di dalam hadis yang lain itu secara tegas disebutkan. Ketika Nabi menjelaskan tentang tiarah, kata Nabi, wa ma minna illa. Enggak ada di antara kita kecuali berpotensi meyakini itu. Itu kata Nabi. Kenapa? Ya mungkin saya pernah dengar dulu-dulu. Itu kalau ada orang anak lahir ngeces, mungkin dulu itu mak tuan hanai mebu. Ya hanai mebu itu lahir anak itu bi babah hawa kap. Jangan sampai anggapan sial seperti itu. Ya kita yang punya anak pasti enggak mau pengin yang baik lah gitu kan, gitu lebih kurang. Nah, semua orang itu punya potensi untuk meyakini itu. Walakin yudhibu at-tawakkul. Tetapi kata Nabi, potensi tersebut bisa dihilangkan dengan sifat tawakal. Tawakal yang bisa menghilangkan ini. Apa itu tawakal? Orang mendefinisikan tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kan itu tawakal. Kalau kita lihat dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi memberi contoh tawakal begini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seandainya kata Nabi, kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan. Burung itu pergi dari sarangnya pagi, kosong perutnya. Wa taruh, sore pulang, bitanan. Perutnya itu penuh. Jadi Nabi bilang, seandainya kalian benar-benar bertawakal, maka kalian pasti diberi rezeki. Kayak Allah memberi rezeki seekor burung. Burung itu pergi, perutnya kosong. Pulang, perutnya terisi. Apa filosofinya? Ini tawakal itu ya minimal kayak burung. Burung itu dia karena tawakal, Allah beri rezeki. Cuma burung kan kalau dia disangkar aja, di sarangnya hanai pepe, mati nanti put. Tapi burung itu terbang. Oh ini nak dapat dia apa je? Jadi tawakal itu bukan berarti kita berserah diri, itu fatalistik. Tapi kita berserah diri pada Allah juga mengambil sebab. Sebab kekenyangan bagi seekor burung, dia mesti keluar dari sarangnya, cari mana ada makanan. Nah, ada apa je? Kalau burung itu tawakal hanya sekedar dalam rumah, nah itu dia enggak tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar kita itu berserah diri kepada Allah, tapi kita berserah diri al-i'timadu 'ala Allah, kita bersandar wa tafwid al-umur ila Allah, menyerahkan urusan kita, berserah diri kepada Allah ma'a akhdhil asbab. Tapi kita juga mengambil sebab. Baik sebab itu sebab syar'i ataupun sebab kauni, itu tawakal. Makanya Nabi bilang kan, tawakal yang baik itu kalau dijelaskan kita pahami dari hadis, itu malah bahkan tidak dianggap tawakal kalau kita bawa unta, lepas unta pergi terus. Unta gimana? Saya serahkan kepada Allah. Kadang enggak gitu. Cok untanya ikat. Yang baru tawakal. Artinya ni gadah cok nario. Kalau kita pudu Honda motor ni cuy yo. Kalau kita mah tawakal, kita serahkan Allah kita. Ni kunci pudu Honda ni. Dia sembahyang, pudu kunci. Ini kan tawakal. Sedekah Honda ke pencuri.
Jadi kata Nabi, kalau dulu kau orang naik onta, ya dia mesti diikat dulu onta. Makanya anak tingkat ontanya akan pergi. Jadi tawakal itu onta itu diikat dulu biar nggak pergi. Dan dalam konteks kita ya kita kunci. Kalau daerah rawan pencurian, boleh tambah kunci cerak. Apalah yang bisa kita lakukan? Udah semua kita lakukan, ternyata terjadi. Itulah kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Nah, itu tawakal. Serah diri sama Allah, kita bersandar pada Allah, tapi kita juga mengerjakan sebab. Kita sakit, kita serahkan urusan kita. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan kita. Tapi kita mengambil sebab. Oh, harus minum obat, minum obat. Harus operasi, operasi. Apakah minum obat operasi pasti sembuh? Enggak. Itu kan usaha, sebab saja. Yang menyembuhkan bukan sebab, tetapi Allah. Kita tugas kita berusaha mengambil sebab. Sebab yang sudah Allah jadikan sebagai sebab. Baik sebab syar'i atau sebab kauni. Yang menyembuhkan Allah. Bukti kan orang dulu Nabi contoh. Nabi orang bertawakal itu. Tapi kalau perang beliau pakai baju besi, Pak. Kalau kita hari ini baju anti peluru. Itu Nabi. Bahkan ketika Nabi wafat, baju besi beliau tergadaikan. Ada hadis tuh. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunan indal yahud. Ketika Nabi meninggal, itu baju besi Nabi masih tergadaikan. Jadi Nabi dan keluarga Nabi enggak ada makanan. Berhutanglah gandum sama orang Yahudi. Oh, hanya hutang. Puduk bawah ini lagi anak itu. Dipuduklah baju betul Nabi. Meninggal Nabi kalau bayar hutang. Dalam hutang Nabi meninggal, tapi baju besi beliau ada jaminan. Artinya apa? Berarti Nabi punya baju besi. Nabi tawakal perang, enggak takut Nabi meninggal. Allah yang jaga Nabi. Tapi kerana cik Nabi kejap-kejap Nabi pakai baju besi. Itu tawakal. Ini tawakal itu perlu mengambil sebab. Ya kita cari rezeki. Ya kalau orang yang tidak melakukan sebab yang enggak tawakal. Lun hawana. Gimana cara biar serahkan pada Allah? Ya kamu buat. Mengkawin lagi bandika langsung nak. Mai hadam kawin ni lagi apa? Sebabnya menikah. Apakah orang yang sudah menikah langsung punya anak? Nah, cik kalau apa kalangan yang memberikan tugas kita berusaha. Selesai tugas kita di situ. Oh, mungkin sudah berusaha ya. Kita evaluasi, mungkin ada usaha yang kurang tepat. Ya kita perbaiki. Yang penting tugas kita mengambil sebab, kita berusaha. Masalah jadi enggak jadi itu urusan Allah. Tapi kalau kita langsung berserah diri, tidak mengambil sebab, itu sama kayak orang dulu perang, enggak pakai baju apapun ya tinggal pergi. Padahal Nabi sendiri berperang, beliau memakai baju anti peluru lah kalau kita hari ini. Nah, tatayur ini dia membangun itu bukan berdasarkan sebab. Ini jangan salah. Kalau ada sebab enggak masalah. Yang beragak ingat. Yang napah-pah itu betul, karena mungkin karena mungkin tikungan itu sangat berbahaya. Bisa jelaskan oleh orang secara teknis gimana sehingga kita harus hati-hati atau berlewat dan kecelakaan. Bisa jelaskan tak masalah. Sehingga kita bisa mengambil sebab untuk menghindari kecelakaan tersebut. Tapi ada kita bangun jalan enggak ada masalah, enggak ada apa-apa, kita bangun bisa mau kecelakaan jalan itu yang bisa masuk kategori tatayur. Anggapan sial membawa kesialan tapi tidak ada sebab yang ditetapkan oleh syariat atau oleh ilmu pengetahuan. Di situ jatuhnya. Baik, sampai di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ada tentang tatayur? Ini bab depan temanya berbeda. Ada hadis di depan nanti tentang masalah melukis. Ya, itu ada pembahasan hadis tersendiri bab 305. Ini di sini aja, kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita tidak terjerumus pada dosa
atau keyakinan yang rusak yang disebut dengan tatayyu. Membangun menganggap sesuatu itu membawa kesialan sebab kita jatuh musibah, tapi itu bukan sebagai sebab, baik sebab syar'i yang ditetapkan oleh Allah atau Nabi ataupun sebab kauni. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya dan jemaah sekalian. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.